Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, luar biasa ya, masih pada semangat padahal sudah beberapa materi tadi diajarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Sudah kenyang? Sudah pada makan? Belum. Wah. Oke, nanti sesudah materi ini bisa makan ya. Baiklah Bapak Ibu, saya dipercaya untuk membawakan materi berjudul keterampilan dasar konseling ya. Tapi sebelumnya supaya Bapak Ibu tetap semangat mengikuti materi ini, energinya dapat, kita ada sedikit permainan ya. Permainannya seperti ini. Kalau saya bilang tepuk 3, Bapak Ibu tepuk tangannya 2 kali gitu ya. Kalau saya bilang tepuk 2, berarti tepuk tangannya 1 kali. Kalau saya bilang tepuk 1, berarti Bapak Ibu tidak tepuk tangan ya. Ini untuk mengetes dan melatih konsentrasi Bapak Ibu semuanya. Kita mulai ya. Tepuk 3. Bagus. Tepuk 1. Nah, masih tidak konsentrasi ya berarti. Kalau tepuk 1 berarti harusnya tidak tepuk tangan. Oke. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita akan masuk materi, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini adalah saya, nama saya Barita Ulina Mariani Sianturi ya. Lahir di Jakarta pada tanggal 14 November 1976. Saya sudah berkeluarga, memiliki 1 orang suami dan 3 orang putri. Pengalaman kerja sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Sulianti Saroso, menangani pasien COVID-19 dan resisten obat. Demikian perkenalan dari saya ya. Nanti kalau kita bertemu di jalan atau dimanapun, silakan saling menyapa. Saksikan dulu terlebih dahulu video ini Bapak Ibu. Kamu kenapa? Kamu pernah melakukan sesuatu tapi orang tuamu tidak setuju? Pernah sih. Kamu tahu kan kalau hobiku menggambar dan aku pengen banget jadi komikus. Tapi ayah bilang itu buang-buang waktu. Menjadi komikus bukan pekerjaan hebat menurutnya. Iya. Baiklah Bapak Ibu, sudah menyaksikan video tadi. Apakah percakapan di dalam video ini disebut dengan konseling? Oh ya, ada yang menjawab bukan. Ya, terima kasih Bu. Ada yang menjawab lagi yang lain? Konseling. Oh iya, ada yang menjawab dengan konseling, ada yang mengatakan bukan. Baik, nanti kita akan mengetahui setelah masuk materi ya. Nah, ini adalah hasil belajar yang kita harapkan di dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami keterampilan dasar konseling. Sedangkan indikator hasil belajar yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian konseling, 2. Menjelaskan karakteristik konselor, dan 3. Menjelaskan langkah-langkah konseling. Baik, ini adalah materinya ya, pembahasannya mengenai dasar-dasar konseling. Yang pertama, pengertian konseling, karakteristik konselor, dan yang ketiga adalah langkah-langkah konseling. Nah, ini adalah konseling ya. Bapak Ibu pernah mendengar tentang istilah konseling? Oh ya, bagian sudah mendengar ya. Tapi apakah Bapak Ibu tahu apa itu konseling? Ya, silakan. Ya, sebelah sana Bapak ya. Oh, proses 2 orang ya yang saling membantu. Oh, bagus sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari sebelah sini Ibu ada yang mau memberikan masukan apa itu konseling? Silakan Bu. Proses konsultasi antara 2 orang untuk curahkan perasaannya kepada orang lain. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Ibu Mariati. Jadi mencurahkan perasaannya kepada orang lain itu adalah proses konseling ya. Nah, terima kasih untuk semua komentarnya, untuk semua jawabannya. Baik, di sini saya tampilkan pengertian dari konseling ya. Saya bacakan ya. Suatu proses konselor membantu klien tentang pilihan, rencana atau permasalahannya sehingga terjadi perubahan pola pikir dan perilaku pada diri klien menggunakan teknik atau pendekatan tertentu. Dari definisi ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, bahwa konseling itu dilakukan oleh konselor. Ya, konselor adalah seseorang yang sudah mendapatkan berbagai pelatihan konseling
mendapatkan surat sertifikat ya sebagai konselor dan memiliki pengalaman menjadi seorang konselor atau menangani konseling. Nah, kemudian yang kedua yang kedua adalah terjadi perubahan pola pikir dan perilaku. Jadi dalam konseling harus ada suatu teknik atau cara tertentu untuk melakukan perubahan pola pikir dan perilaku pada diri klien. Jadi proses itu adalah untuk supaya ada perubahan pada pola pikir dan perilaku. Dan yang ketiga menggunakan pendekatan patologi. Sehingga kalau melihat dari video tadi, konseling berbeda dengan yang namanya curhat atau cerita kepada teman ya. Karena kalau curhat ya itu bisa dilakukan oleh siapapun tanpa harus menggunakan pendekatan atau teknik tertentu, tanpa harus ada sertifikat tertentu ya. Tapi kalau konseling dilakukan oleh seorang profesional yang definisinya tadi sudah kita jelaskan. Nah ini ya, untuk memperjelas bahwa bercerita atau kita menanyakan kepada teman bukanlah konseling. Lalu apa karakteristik konselor yang membuat suatu proses sesi konseling itu berhasil atau efektif ya? Yang pertama harus memiliki ketulusan. Ya, kita sendiri bisa merasakan ketika kita berhadapan dengan orang lain dan orang lain itu cuek ya, ketika kita mengatakan sesuatu kepadanya orangnya cuek, orangnya tidak menanggapi ya, sepertinya tidak tulus, kita pasti akan merasa tidak enak mengobrol dengan orang tersebut. Begitu juga dalam proses konseling di mana seorang klien itu datang dengan berbagai permasalahan ya yang sudah ada di dalam pikirannya yang dia siap curahkan kepada konselornya. Ya, terus begitu ketemu ternyata konselornya tidak tulus. Kenapa tidak tulus? Ya, bisa jadi dia melakukannya hanya sebagai kewajiban ya, atau dia diburu oleh waktu ya. Nah itu akan terasa oleh klien. Jadi ketulusan itu adalah penting supaya orang yang kita hadapi sebagai konselor ya, orang yang kita hadapi itu klien kita bisa merasakan ya getaran positif atau energi positif yang ada di dalam diri kita sebagai konselor. Yang kedua, empati. Empati itu adalah kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi dari sudut pandang orang lain, ya dari sudut pandang orang itu kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang orang yang sedang kita bantu. Yang ketiga, menarik. Apakah menarik ini artinya harus cantik atau harus ganteng? Ya tentu tidak hanya itu ya, tetapi menarik ini bisa jadi adalah karena penampilannya rapi ya, cara bicaranya yang baik, ramah, murah senyum, itu hal-hal yang bisa menarik perhatiannya klien, sehingga klien itu merasa nyaman ya, ingin berbicara, ingin ngobrol ya, dia terbuka, percaya kepada konselor. Nah kalau sudah ada ini, ada di dalam diri seorang konselor, pasti proses konseling itu juga berjalan dengan enak, nyaman ya bagi klien. Kemudian langkah-langkah konseling apa saja? Yang pertama harus membina rapor atau hubungan baik dengan klien. Ya, jadi rapor ini itu ibarat sebuah pintu masuk. Ketika sebuah pintu sudah terbuka, pintu masuk sudah terbuka, pasti kita bisa masuk ke dalam. Demikian juga dengan seorang klien. Ketika pintu hatinya sudah terbuka, maka dia akan terbuka juga kepada konselornya. Ya, dia akan mau menceritakan apapun yang sedang dihadapi itu dengan jujur, dengan terbuka, dengan apa adanya. Ya, tidak ada keraguan atau rasa takut ingin menceritakan, mencurahkan perasaannya atau pikirannya, ya, atau masalah apapun yang sedang dihadapi, ya. Dia tidak akan ragu karena dia sudah membuka pintu. Nah, untuk supaya bisa klien ini membuka pintu, yang harus dilakukan adalah diawali dengan rapor. Seperti apa rapor itu atau apa saja contoh rapor yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua sebagai seorang konselor? Ya, Ibu bisa memberikan pendapat? Atau siapa boleh mengemukakan pendapatnya? Contoh rapor apa? Oh iya, silakan Bu, dengan Ibu Dokter Nunung ya, silakan dokter. Oh, menyapa, ya, menyapa kliennya, bagus. Terima kasih ya untuk jawabannya. Silakan yang di sebelah sana. Ya. Iya, memberikan senyum yang tulus. Baik, terima kasih.
semua jawabannya mendekati benar ya. Jadi memang ada juga yang benar. Jadi memang iya harus tulus, harus senyum ya, menyapa. Contohnya bertanya tadi bagaimana di perjalanan Bu, apakah tadi di perjalanan lancar, bagaimana kondisi anak-anak di rumah, ya ibu sendiri bagaimana, apakah sehat. Diawali dengan rapot dengan pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu. Dengan demikian mudah-mudahan bisa terjalin perasaan yang nyaman, kemudian proses konseling yang diawali dengan kesan yang baik oleh klien. Lalu kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh konselor melakukan identifikasi dan penilaian masalah. Ya betul. Jadi sesudah kliennya datang, dia bercerita apa yang sedang dikeluhkan, kemudian harapannya dan tujuannya datang ke sini ke konselornya. Lalu kemudian konselor ini melakukan identifikasi masalah. Jadi dia mencari tahu dari cerita yang diceritakan oleh kliennya, apa sih sebenarnya menjadi masalahnya si klien ini? Apakah permasalahannya ada pada diri klien sendiri, ya? Mungkin persepsi yang salah tentang sesuatu hal, atau berbeda dengan orang di sekitarnya, atau memang faktanya memang betul-betul masalah sedang dihadapi itu adalah berat, ya. Jadi di sini tugas konselor melakukan identifikasi, kemudian melakukan penilaian, apakah ini masalah yang sangat urgent, ya, atau masih bisa ditunda, atau harus diselesaikan dengan sesegera mungkin, apakah termasuk kategori ringan atau sedang atau berat. Itu yang melakukan analisa, yang melakukan penilaian adalah konselor. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi perubahan. Tadi perubahan apa Bapak Ibu di awal tadi di pengertian konseling? Perubahan, ya betul, pola pikir dan perilaku, ya. Oke. Nah, perubahan ini bisa didapat dari mana? Bisa dilakukan pada saat proses konseling itu, yaitu dengan cara memberikan intervensi, ya, konselor memberikan intervensi, memberikan semacam tugas atau tindakan-tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh konselor oleh kliennya, ya. Jadi kliennya harus bisa melakukan suatu tindakan untuk supaya terjadi perubahan pola pikir dan perilaku. Kalau misalnya masalahnya adalah lingkungan, ya dicari tahu lingkungan seperti apa yang bisa diakomodir untuk supaya terjadi perubahan perilaku juga bagi klien dan orang-orang di sekitar. Dan yang terakhir dalam proses konseling itu diakhiri dengan evaluasi dan terminasi. Evaluasi ini adalah mencoba menilai apakah klien ini bisa memahami atau menerima apa hal-hal yang sudah dibahas dari awal konseling sampai terakhir. Ya, jangan-jangan sudah bicara panjang lebar ternyata kliennya tidak bisa memahami atau dia bingung, ya, bagaimana melakukan yang sudah dibicarakan tadi. Ya, jadi diulang kembali. Kemudian yang terakhir terminasi. Terminasi ini untuk membuat perjanjian kembali, ya. Jadi apakah klien ini memerlukan pertemuan kembali dengan konselornya, ya, di pertemuan berikutnya, atau sudah cukup di sesi itu adalah sesi yang terakhir, ya. Jadi itu dilakukan untuk menutup konselingnya. Jadi terminasi itu untuk menyudahi, untuk menutup konseling dengan membuat perjanjian kembali atau mengatakan bahwa ini adalah sesi konseling terakhir, ya, karena tidak dibutuhkan lagi proses konseling. Yang berikutnya yang harus dilakukan, ya, apa yang harus dikerjakan disampaikan seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oh iya, silahkan Bu, pertanyaannya apa Bu? Ya. Oke, ya. Terima kasih Dr. Rosa untuk pertanyaannya. Bagus sekali ya pertanyaannya, dan ini memang sangat diperlukan, yaitu pertanyaannya Dr. Rosa adalah apakah semua langkah-langkah konseling itu harus dilakukan? Ya, betul. Ya, harus dilakukan semuanya, ya, di dalam proses konseling. Karena kalau ada satu saja yang tidak dilakukan, misalnya tadi tidak melakukan rapot, tidak melakukan hubungan baik di awal, ya pasti akan terjadi ketimpangan dan kekakuan dalam proses konseling. Jadi harus, ya, jawabannya. Oke, kasih tepuk tangan dong buat pertanyaannya Dr. Rosa. Terima kasih. Ya, sekarang saya
ingin tahu apakah Bapak Ibu memahami materi yang saya sampaikan ini ya dari awal sampai akhir tadi. Apakah ada yang mau memberikan kesimpulan Bapak Ibu? Silakan. Ya, silakan Ibu Herina. Apakah Ibu mau memberikan kesimpulan? Satu, ada konselor dan klien. Iya, bagus. Ada lagi? Yang kedua, ya, langkah-langkah konseling. Ya, apa saja? Membina rapor. Yang kedua, identifikasi masalah dan penilaian masalah. Ya. Yang ketiga, fasilitasi perubahan. Yang keempat, apa? Langkah-langkah konseling. Iya. Lalu karakteristik konselor bagaimana? Ada yang tahu? Ya, silakan. Bu. Tulus, empati, dan satu lagi menarik. Iya, betul ya. Terima kasih untuk semua jawaban-jawabannya. Ya, Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan dari materi hari ini. Itu artinya Bapak Ibu semuanya tadi mendengarkan materi ini dengan baik, menyimak dengan baik. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih ya. Baiklah, materi saya sudah selesai sampai di sini. Ya, ini sedikit dari saya. Teruslah belajar dan berlatih agar menjadi konselor yang handal di tempat kerja masing-masing. Cukup sekian dan terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali.